Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran sejarah hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bagaimana kabarnya hari ini, semuanya sehat? Yang di belakang bagaimana? Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Nah, sesuai kesepakatan belajar kita, ruang kelas harus bersih, nyaman, dan rapi. Sekarang, tengok kiri kanannya. Ada sampah atau tidak? Kalau ada, ambil dan buang ke kotak sampah. Sudah? Yang di belakang sudah? Oke, sekarang siapkan alat tulisnya. Buku dan penanya silakan dikeluarkan dari tas masing-masing. Taruh di meja masing-masing, sudah? Oke, bagus. Sekarang handphonenya silakan di silence dan taruh ke dalam tas masing-masing. Sudah? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus kalau hadir semua ya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, yang dimana Ibu akan menggunakan buku pop-up ini sebagai media untuk menjelaskan materi pembelajaran pada kalian, sehingga pembelajaran kita hari ini akan lebih menarik dan jauh dari kata membosankan. Paham? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, Ibu mau tanya nih, adakah yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya, Mawar, tentang apa? Betul, minggu lalu kita membahas tentang proklamasi. Nah, di dalam buku pop-up ini ada salah satu tokoh yang kita bahas minggu lalu. Adakah yang masih ingat siapa nama tokoh ini? Ya, betul, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Menurut kalian nih, pada momen tersebut, beliau ini sedang melakukan apa? Ya, Budi? Betul, sedang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang bagaimana teks proklamasi ini dibacakan dan Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nah, pertanyaannya nih, apakah setelah Bung Karno ini membacakan teks proklamasi, apakah Indonesia sudah mempunyai presiden? Apakah Indonesia sudah mempunyai kementerian dan hukum? Jawabannya, ya, belum. Indonesia belum punya presiden, belum punya kementerian, belum punya hukum. Indonesia pada waktu itu diibaratkan sebagai rumah yang baru jadi, yang dimana belum ada perabotannya, belum ada aturan di dalamnya. Maka dari itu, kita akan mencari tahu bagaimana para pendiri bangsa kita ini mengisi kekosongan tersebut. Oke, paham? Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menerangkan sidang PPKI ke-1, ke-2, dan ke-3. Paham? Oke, paham. Sekarang coba kalian bayangkan, kalian ini adalah anggota PPKI, yang dimana kalian sedang melakukan sidang di Gedung Penjambon, sekarang namanya Gedung Pancasila. Nah, pada waktu itu situasinya sangat genting karena tentara Jepang masih ada dan pihak sekutu mau datang. Nah, jika kita tidak segera memilih pemimpin dan menetapkan aturan, apa dampaknya terhadap kedaulatan negara kita ini? Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu berikan, mari kita pecahkan melalui diskusi kelompok. Oke, paham? Yang di belakang paham? Oke, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Ibu akan memilih anggotanya,
melalui urutan absen. Jadi akan lebih merata dan adil. Oke? Sekarang perhatikan dan dengarkan Ibu, karena Ibu akan membagikan kelompoknya. Kelompok 1 dimulai dari urutan absen nomor 1 sampai 7. Kalian menganalisis tentang sidang PPKI pertama mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan presiden. Kelompok 2 dimulai dari urutan absen nomor 8 sampai 14. Kalian menganalisis tentang sidang PPKI kedua, yang dimana kalian membahas tentang pembagian 8 provinsi dan pembentukan kementerian. Nah, kelompok ketiga dimulai dari absen nomor 15 sampai 22. Kalian membahas tentang sidang PPKI ketiga, yang dimana kalian membahas tentang pembentukan KNI, terus PNI dan BKR. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan anggotanya masing-masing. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD, yang dimana kalian dapat memecahkan permasalahan sudah Ibu kasih melalui buku paket atau link literasi yang sudah Ibu siapkan. Oke, paham? Semuanya paham? Oke, bagus. Nah, Ibu akan kasih waktu sekitar 20 menit untuk kalian berdiskusi. Pastikan setiap anggota kelompok harus berkontribusi pada diskusi ini. Nah, setelah itu kita akan mempresentasikan hasil yang kalian dapat. Oke, paham? Paham semuanya? Oke, bagus. Silakan berdiskusi. Terima kasih kepada semua anggota kelompok yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya hari ini, yang dimana diskusi kita hari ini itu sangat bagus dan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang silakan simpan buku catatannya, pasang telinganya, pasang matanya, fokus ke depan. Karena Ibu akan menjelaskan kembali materi yang sudah kita diskusikan tadi melalui buku pop-up ini. Jadi, materi pembacaan kita hari ini lebih bisa dipahami dan dimengerti lagi oleh kalian. Oke, paham? Yang di belakang paham? Oke, bagus. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi pembacaan melalui buku pop-up ini. Yang pertama yaitu sidang PPKI ke-1, yang dimana pada sidang ini dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang dimana pada sidang ini dianggap sebagai hari pondasi. Karena pada sidang ini disahkannyalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi kita. Lalu secara aklamasi dipilihlah Soekarno dan Muhammad Hatta ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Karena pada saat itu belum ada DPR atau MPR, maka pada sidang ini dibentuklah Komite Nasional untuk membantu tugasnya Presiden sementara waktu. Lalu pada sidang PPKI kedua yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 ini dianggap sebagai hari penataan. Kenapa dianggap sebagai hari penataan? Karena pada saat itu kita mempunyai tantangan. Salah satu tantangannya yaitu adalah bagaimana caranya perintah presiden ini sampai ke daerah. Oleh karena itu, pada sidang PPKI kedua ini, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang mencakup Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, lengkap dengan gubernurnya masing-masing. Lalu setelah membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, pada sidang PPKI kedua ini juga dibentuklah 12 kementerian yang mengelola urusan rakyat
seperti pendidikan, kesehatan, hingga keuangan. Nah, lalu kita lanjut ke sidang PPKI ketiga, yang dimana sidang ini dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, pada sidang ini, para pemimpin atau tokoh-tokoh kita ini menunjukkan kecerdasannya. Mereka membentuk KNIP sebagai pembantu presiden, yang dimana mereka nanti menjadi lembaga legislatif. Nah, selain mereka membentuk KNIP, mereka juga membentuk Partai Nasional, yaitu PNI, yang dimana PNI ini awalnya dirancang sebagai partai tunggal. Nah, setelah itu yang menarik pada sidang PPKI ketiga ini adalah pembentukan BKR. Ada yang tahu BKR itu singkatan dari apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Sinta? Betul, Badan Keamanan Rakyat. Bu, kenapa sih kok namanya BKR bukan tentara? Ya, ini adalah strategi diplomasi untuk menghindari konflik langsung dengan militer Jepang atau sekutu yang baru datang. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kemerdekaan kita itu dijaga dengan otak dan kebijaksanaan, bukan hanya sekedar dengan otot saja. Setelah kita membahas tentang sidang PPKI ke-1, ke-2, dan ke-3, timbullah pertanyaan besar. Kenapa sih kita harus capek-capek membahas tentang rapat yang sudah berlalu puluhan tahun ini? Nah, jawabannya ada di halaman ini, yang dimana tanpa pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan terpilihnya presiden, kita dianggap sebagai negara yang hanya mengaku-ngaku merdeka saja. Oleh karena itu, pengesahan di sidang PPKI ke-1 inilah kita sah secara hukum atau de jure di mata dunia. Lalu, di sidang PPKI kedua, negara kita ini butuh tangan untuk bekerja. Pembagian 8 provinsi dan pembentukan 12 kementerian ini membuktikan bahwasannya pelayanan publik pada saat itu sudah mulai berjalan. Dan pemerintah bisa bekerja secara nyata. Dan terakhir adalah pembentukan BKR dan KNIP, yang dimana ini adalah kunci keamanan agar rakyat dapat terlindungi dan sistem pemerintahan atau sistem politik kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan foto orang-orang hebat ini, wajah-wajah orang hebat ini, yang dimana coba bayangkan ketika mereka hanya mementingkan ego mereka masing-masing. Mungkin kita tidak akan punya yang namanya presiden, hukum, kementerian, provinsi untuk disebut sebuah negara. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar foto saja, bukan hanya sekedar pajangan sejarah saja. Tugas kita sekarang ini bukan membentuk kabinet, bukan membentuk wilayah. Tugas kita sekarang adalah menjaga apa yang sudah mereka berikan kepada kita agar tetap kokoh. Nah, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, karena waktu pembelajaran kita juga sudah mau habis, ya, Ibu akan memberikan PR, memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan buka buku paketnya di halaman 30. Sudah dibuka? Oke, di situ kan ada 10 soal esai. Silakan kalian kerjakan dan dikumpul minggu depan. Mengerti semuanya? Oke, sekarang Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.